Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan lewat mendengarkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru dan kesehatan yang masih kami rasakan. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan nats renungan hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 21. Demikian bunyinya. Oleh karena dunia dalam hikmat Tuhan tidak mengenal Tuhan oleh hikmatnya, maka Tuhan berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, dalam perikop ini Paulus menyampaikan ada dua hikmat. Yang pertama hikmat manusia atau dunia, yang kedua hikmat Allah. Hikmat manusia seringkali mengandalkan pikiran, logika untuk mengetahui kuasa, rencana, dan perbuatan Allah di dalam hidupnya. Sehingga seringkali manusia tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Namun dengan hikmat Allah yang begitu bijaksana, Dia mau rela memperkenalkan dirinya dan membuka rahasia tentang siapa Dia sesungguhnya kepada manusia di dalam diri Yesus Kristus. Inilah yang sesungguhnya tidak dipahami manusia, sehingga seringkali menganggap bodoh pemberitaan Injil Kristus yang disampaikan oleh orang-orang percaya. Berita tentang salib Tuhan Yesus itu dianggap orang Yahudi sebagai kebodohan dan batu sandungan, sementara salib itu adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah untuk melakukan perbuatan kasih menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Untuk mengenal Allah yang benar dan keselamatan yang dilakukan dalam Yesus Kristus, bukan dengan mengandalkan pikiran, logika, pengetahuan, namun perlu dengan mengandalkan iman, membuka hati sehingga manusia, kita semua boleh benar-benar mengenal Allah yang sesungguhnya di dalam diri Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Hal inilah yang tidak ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di Korintus. Pikiran mereka tidak mau dibuka, hati mereka tertutup, sikap mereka begitu angkuh untuk dapat menerima berita keselamatan yang disampaikan oleh orang biasa yang dianggap bodoh di tengah-tengah dunia. Karena itu mereka benar-benar tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Allah yang sesungguhnya di dalam diri Yesus Kristus. Dan mereka menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu Paulus mengingatkan seluruh jemaat yang di Korintus dan juga kita semua, supaya kita benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima berita tentang salib yang menjadi tempat Tuhan Yesus mati, maka lewat itu kita menerima kasih Allah yang begitu besar, yang Dia korbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Lewat Yesus Kristus, maka hikmat Allah benar-benar dinyatakan kepada kita. Dan kita pun hendaknya menerima
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, yang layak kita percaya, yang layak kita sembah di dalam kehidupan kita. Karena dalam Yesuslah kita menerima jaminan keselamatan. Kehidupan kekal menjadi milik kita. Walaupun dunia tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menganggap berita tentang Tuhan Yesus adalah berita kebodohan, berita yang tidak dapat diandalkan. Namun bagi kita yang benar-benar membuka hati kita kepada Tuhan, kita akan bangga memberitakan berita tentang salib Tuhan Yesus sebagai jalan kasih yang begitu besar kepada manusia, kepada kita. Karena Tuhan Yesus, maka kasih Allah yang begitu besar dinyatakan kepada kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah yang menjadi kebanggaan bagi kita. Itu yang kita andalkan sehingga kita boleh selamat. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena kasih Allah. Karena kalau kita hanya mengandalkan kepintaran, hikmat dunia, hikmat manusia, maka kita tidak akan pernah mengetahui apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan perbuat dan apa yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam diri Tuhan Yesus. Karena itu, marilah kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan terus menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena lewat Tuhan Yesus kita boleh ditebus dan diselamatkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu kepada kami di dalam diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa kami. Kami yang tadinya tidak layak di hadapan-Mu, Engkau layakkan di kerajaan-Mu karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami terus, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus mempercayainya dan menyaksikannya, memberitakannya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga semakin banyak orang percaya dan menyembah Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Berkati seluruh jemaat Tuhan, apapun kondisinya, biarlah Engkau lawat mereka Tuhan. Dan berkati setiap pekerjaan yang dikerjakan hari ini membuahkan hasil membawa sukacita, dan bagi mereka-mereka yang lemah, Engkau kuatkan, yang sakit tolong Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang berduka tolong Tuhan hiburkan. Sehingga kami semuanya merasakan kehadiran Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami kan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.